kita stressing di kewenangan pengadilan agama ya. Sebagaimana kita ketahui para pendengar setia bahwa pengadilan agama ini adalah SKPD vertikal di bawah Mahkamah Agung ya Pak, di bawah Mahkamah Agung. Nah, tentu kita sangat perlu untuk mengetahui apa aja sih kewenangan-kewenangan atau tupoksi, tugas pokok dan fungsi dari pengadilan agama ini. Silahkan Pak, langsung dijelaskan. Baik, terima kasih para pendengar yang saya hormati. Kewenangan pengadilan agama ini dari waktu ke waktu mengalami perkembangan ya, seiring dengan dinamika politik hukum yang ada di Indonesia. Iya Pak. Dan dari waktu ke waktu itu pun kewenangan pengadilan agama ini semakin meluas ya. Iya. Yang terakhir itu diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Secara umum kewenangan pengadilan agama itu mencakup 3 hal. Yang pertama, kewenangan terkait dengan penanganan perkara. Yang kedua, kewenangan untuk memberikan keterangan, pertimbangan, dan juga nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Dan yang ketiga, kewenangan untuk memberikan isbat atas kesaksian ru'yatul hilal dalam penentuan awal bulan Hijriah. Nah, terkait dengan kewenangan dalam hal penanganan perkara sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ayat 1, bahwa pengadilan agama ini bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Nah, untuk bidang perkawinan saja itu mencakup 22 perkara. Rinciannya mungkin perlu saya sampaikan juga rinciannya. Ini diatur dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Huruf A, yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain. Yang pertama, izin beristri lebih dari seorang atau izin poligami. Gitu. Jadi kalau ada yang mau minta izin gitu ya, lagi itu harus mendapatkan izin dari pengadilan agama terlebih dahulu. Tidak bisa serta-merta kemudian nikah di bawah tangan ya. Yang kedua, izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun. Dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat. Izin untuk menikah. Yang ketiga, dispensasi kawin ya bagi calon mempelai yang berumur di bawah 19 tahun sekarang ya. 19 tahun. Kemudian yang keempat, pencegahan perkawinan. Kelima, penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah. Keenam, pembatalan perkawinan. Ketujuh, gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri. Kedelapan, perceraian karena talak atau cerai talak. Perceraian yang diajukan oleh pihak suami. Yang sembilan, gugatan perceraian atau cerai gugat, perceraian yang diajukan oleh pihak istri. 10, penyelesaian harta bersama. 11 ya, 11 tentang penguasaan anak atau hak asuh anak. Kemudian 12, penetapan ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak apabila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya. Ke-13, penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
ke-14 putusan tentang sah tidaknya seorang anak. Biasanya ada sengketa tentang sah tidaknya seorang anak, maka nanti pengadilan yang bukan hak asuh, kalau sah biasanya ada suami yang mengingkari anaknya. Kamu bukan anak saya ini bukan anak saya memang. Saya baru nikah 3 bulan sudah lahiran. Betul. Iya. Ini yang kalau ada sengketa tentang sah tidaknya seorang anak, nanti bisa mengajukan gugatan ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam ya. Yang ke-15 putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua ya. Dalam hal orang tua ini melantarkan anak, berperilaku buruk, kekerasan, itu bisa dicabut kekuasaannya. Kemudian pencabutan kekuasaan wali yang ke-16. Yang ke-17 menunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut. Ke-18 penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya. Kemudian 19 pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya. 20 penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkat anak berdasarkan hukum Islam. Nah, penetapan asal usul anak ini biasanya ada pasangan nikah siri ya, kemudian punya anak. Nah, setelah itu tidak mengajukan isbat nikah tapi akad nikah baru. Sehingga terbit buku nikah setelah anaknya lahir. Betul. Sehingga anak ini lahir lebih dulu dari buku nikah. Akhirnya mengajukan penetapan asal usul anak. Gitu. Kemudian yang ke-21 putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran. Dan yang ke-22 pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Ini terkait dengan isbat nikah yang ke-22 itu. Nah, itu bidang perkawinan aja ada 22 seperti itu. Iya. Ini melihat begitu banyaknya ya Pak. Belum lagi nih kewarisan tadi ekonomi syariah dan sebagainya itu ya. Betul. Oke. Kita mungkin di perkawinan ini dulu ya. Karena banyak banget itemnya nih. Iya, banyak sekali nih item yang perlu kita perbincangkan, yang keseluruhan kayaknya memang berkaitan langsung ya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Betul sekali. Nah, oke, Pak, saya panggilnya Pak Isna gitu atau boleh, Pak Wahyudi atau Pak gitu. Hakim ya? Pak Isna aja. Iya, saya khawatirnya nanti Pak Isna saya tinggal Paknya gitu, tinggal panggil Isna itu nanti dia teman saya yang cewek itu gitu ya. Iya. Oke, Pak Isna. Dengan sekian banyak ini baru di bidang perkawinannya ya, dengan sekian banyak kewenangan yang dilimpahkan kepada pengadilan agama, ini bagaimana nih Pak untuk pembagian tugas atau kewenangan ini terhadap bidang-bidang yang ada di pengadilan agama sendiri? Jadi begini Bu, yang pasti nanti semua perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama itu kan dapat diajukan ke pengadilan agama dan itu nanti ketua majelis, maksud saya ketua pengadilan yang akan membagi mempelajari berkas dan menentukan majelis hakim yang akan menangani perkara yang diajukan ini. Seperti itu. Jadi ada pembagian perkara oleh ketua pengadilan agama seperti itu. Bidang-bidang tugasnya Pak di pengadilan agama kalau boleh tahu terdiri dari apa aja Pak? Bidang-bidang maksudnya yang struktur organisasi, ada kepala bidang apa begitu? Jadi struktur organisasi di pengadilan agama ya pimpinan terdiri dari ketua dan wakil, kemudian ada hakim-hakim ya, para hakim, kemudian di bawah ketua wakil itu ada sekretaris dan panitera. Di bawah panitera itu ada panitera muda hukum, panitera muda gugatan, dan panitera muda permohonan. Di bawah sekretaris di situ ada kasubag ya, kasubag kepegawaian dan organisasi tata laksana, kasubag umum dan keuangan, dan yang satu lagi kasubag perencanaan
teknologi informasi dan pelaporan. Oke. Skala garis besarnya seperti itu. Di kepaniteraan selain ada di bawah secara struktural ada panitera muda hukum, ada tenaga fungsional yaitu panitera pengganti dan juga jurusita. Oke. Seperti itu. Berarti tidak ada bidang-bidang ya Pak? Misalnya ada ini bidang perkawinan, ini bidang wakaf ya, kewarisan. Hanya dibedakan dari permohonan dan gugatan tadi. Iya. Permohonan dan gugatan. Oke, jadi dari permohonan dan gugatan dari pokok permasalahan ya. Tadi kan ada panitera muda permohonan, ada panitera muda gugatan. Iya. Terhadap bagian ini selama ini Pak, mohon izin Bapak di asli Kabupaten Tanah Laut Pak? Bukan, saya dari Jawa Tengah. Di Kabupaten Tanah Laut sudah berapa lama Pak? Baru dilantik 26 Juli 2021. Selama yang Bapak ketahui begitu dengan gugatan atau perkara yang masuk di pengadilan agama, yang ditangani dengan kondisi petugas yang tadi Bapak sampaikan itu bagaimana, berimbang atau bagaimana begitu Pak? Ya, sebetulnya kalau di pengadilan agama, terutama pengadilan agama kelas 1B ya, seperti pengadilan agama Pelihari ini dengan jumlah perkara per tahunnya lebih dari 1000 ya, sekitar kurang lebih 1400. Itu memang sebetulnya untuk rasio antara jumlah hakim di satu sisi dengan jumlah perkara memang belum cukup memadai ya, tapi bagaimanapun juga kita berusaha memaksimalkan yang ada, melakukan manajemen yang baik sehingga tetap bisa menginerja secara baik seperti itu. Kami juga memperdayakan panitera pengganti untuk benar-benar memerankan fungsi sebagai asisten hakim seperti itu. Iya. Ini yang mungkin belum terlalu dipahami ya oleh masyarakat kita begitu ya. Keberadaan dari petugas ini biasanya begini Pak, keluhan dari masyarakat. Ini prosesnya lama begitu ya. Nah, terus harus bolak-balik gitu ya ke pengadilan agama dengan satu urusan itu begitu ya, karena kan memang satu perkara itu tidak bisa selesai dalam waktu satu kali begitu kan Pak ya, ada beberapa proses prosedurnya yang harus dilalui. Apa aja nih Pak ketika kita pertama kali misalnya memasukkan perkara, nah terus apa nih yang harus kita lakukan lagi bagi si pemohon? Ya, memang pertama kan melakukan pendaftaran perkara ya. Setelah pendaftaran perkara selesai, nanti akan ada panggilan untuk sidang. Nanti pada panggilan sidang pertama itu, nanti itu menjadi kebijakan dari majelis hakim ya. Apakah memungkinkan untuk sekali sidang atau harus ditunda terlebih dahulu? Itu kewenangan majelis hakim ya. Tapi rata-rata di Pengadilan Agama Pelihari untuk perkara permohonan itu rata-rata sekali sidang Bu ya. Dan untuk perkara gugatan, khususnya gugatan perceraian yang tanpa dihadiri oleh pihak lawan ya, artinya diputus secara first take, itu tidak lebih dari 1 bulan sejak perkara didaftarkan. Iya, seperti itu. Jadi sebetulnya sudah cepat juga ya penyelesaiannya ya. Lalu Pak, tentang pemeriksaan perkara, begitu perkara masuk, apakah semua perkara yang masuk akan diproses dan akan disidangkan, ataukah ada pemilahan-pemilahan? Nah, pemilahan ini berdasarkan apa nih Pak? Tadi kan ada penolakan perkara begitu ya. Nah, ini apa nih Pak yang menyebabkan perkara itu misalnya dilanjutkan atau perkara itu tidak bisa dilanjutkan? Ya, baik. Sebenarnya di Pengadilan Agama Pelihari juga sudah ada jasa pos bantuan hukum ya, itu untuk membantu masyarakat yang mungkin ya bisa dikatakan kurang memahami masalah hukum, belum mampu membuat permohonan, belum mampu membuat gugatan, itu dibantu ya, dibantu oleh pos bantuan hukum. Kami bekerja sama dengan IAIN LKBH IAIN Antasari ya Bu ya di sini. Jadi semua perkara yang sudah berhasil didaftar itu harus disidangkan, seperti itu. Nah, nanti di dalam persidangan itu kemudian baru akan bisa diputuskan apakah sebuah perkara itu
dikabulkan, Oh. tidak diterima, atau ditolak. Oke. Nah, seperti itu. Terhadap ini tadi Pak, poin pertama terhadap izin poligami. Nih Mas Bener. Ferry, iya Mas Ferry ini mengajukan ini bukan ada niat nih Pak ya. Iya, iya. Cuma yang bertanya aja, benar Iya, masyarakat sering sekali ini Pak masalah seperti ini. Katanya di masyarakat dari mulut ke mulut, kalau sudah ada izin dari istri ya udah nggak apa-apa lah, santai aja lah. Jadi mungkin apa konsekuensinya Pak? Kalaupun memang tidak menikah di bawah tanpa pengetahuan izin, pengadilan iya. agama, jadi konsekuensinya apa itu Pak? Jadi mungkin kemudian harinya. Ya, jadi tentu perkawinan siri itu tidak memiliki kekuatan hukum ya. Betul. Dan sekarang sudah ada hasil rapat koordinasi antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan Iya. Kamar Agama Mahkamah Agung RI terkait permohonan pengesahan nikah atas perkawinan poligami siri. Itu dinyatakan tidak dapat diterima. Kalau sebelum-sebelumnya itu tahun 2019 itu hasil rapat. Sebelum-sebelumnya masih ada Masih yang bisa diterima. diterima ya. Sekarang ini sudah tidak bisa diterima. Nah, artinya Oke. kesempatan untuk mengesahkan poligami siri itu pun sekarang sudah begitu ketat ya, ditutup ya, seperti itu. Timbul pertanyaan lagi adalah kemudian bagaimana dengan status anak ya? Ya. Nah, dalam hal status anak nanti bisa mengajukan permohonan penetapan asal usul anak, seperti itu. Tentu konsekuensinya ketika perkawinan dengan istri kedua yang dilakukan secara siri itu tidak memiliki kekuatan hukum. Yap. Istri kedua itu tentu tidak akan Tidak mendapatkan mendapatkan hak apa-apa hak begitu ya. yang timbul akibat dari perkawinan seperti itu, termasuk hak waris, Iya, harta iya. bersama, seperti itu. Tidak akan mendapatkan itu. Iya, apalagi diam-diam ya Bu ya. Iya. Seperti itu. Terengah-engah Bu Iya, ya. makanya itu. Nih soalnya kita banyak menemui Pak ya, banyak Betul sekali, tidak jauh Iya, ya, tidak banyak. jauh. Makanya itu banyak di masyarakat kita begitu ya. Jadi izin poligami ini hanya dilakukan dengan istri begitu, Iya. istri pertama ya. Tapi kebanyakan yang nggak tahu Bu izin istrinya juga. Iya, ada juga ya. Parah Iya, lagi Bu soalnya ya. kalau parah lagi. Soalnya kalau istri pertama tahu kan bisa perang dunia kedua gitu ya. Itu makanya ada istilahnya Pak. Kalau mau apa nguji itu, Bu? kalau mau nguji madu yang asli gitu ya. Iya, itu dibawa pulang ke rumah gitu. Kalau di rumah berantakan, nah berarti madu itu asli gitu. Iya, betul. Asik. Jadi seperti itu. Nah, lalu Pak, seseorang yang mengajukan izin poligami ke pengadilan agama, ini prosesnya ini seperti apa Pak? Apakah serta merta diizinkan, dikeluarkan penetapan diizinkan begitu, ataukah ada sebuah proses lagi begitu? Ya baik, tentu meskipun namanya itu permohonan izin poligami ya, tetapi konstruksinya itu nanti dalam bentuk gugatan ya. Jadi ada pemohon itu pihak suami dan termohon itu pihak istri pertama. Konstruksinya tetap gugatan ya, meskipun jenis perkaranya itu permohonan izin poligami. Bukan permohonan biasa begitu? Karena istilah permohonan itu sebenarnya untuk perkara yang tidak ada lawan, tidak ada Iya, sengketa. iya, maksud saya betul. seperti itu benar. Iya. Jadi volunteer ya, bukan kontentius ya. Iya, Kalau iya, iya. gugatan itu ada sengketa, ada lawan, Iya. seperti itu konstruksinya. Nah, kemudian di dalam permohonan izin poligami itu juga ada kewajiban untuk mencantumkan terkait dengan harta bersama. Harta bersama yang sudah diperoleh selama menikah dengan istri Dengan pertama istri itu pertama. apa saja. Oh. Dan itu nanti harus ditetapkan. Maksudnya apa? Biar tidak timbul sengketa dengan istri kedua. Oh. Karena harta bersama yang diperoleh selama menikah dengan istri pertama ini hanya menjadi hak Istri suami pertama. dengan istri pertama. Dan anak-anaknya Dan gitu ya. anaknya Iya, kan iya, iya. gitu. Kalau anak waris Bu ya. Waris, Kalau, oh, iya, iya, kalau waris. harta bersama Oke. kan pasangan aja. Pasangan, iya, oke. Nah, setelah menikah dengan istri kedua, ketika memperoleh harta ini baru dibagi 3. Oh. Nah gitu. Iya, iya, Harta iya. yang diperoleh setelah menikah dengan istri kedua itu baru dibagi 3. Oh. Tapi yang diperoleh sebelum menikah dengan istri kedua itu hanya dibagi 2. Iya. Nah itu kepentingannya untuk menghindari Oke. timbulnya sengketa harta di kemudian hari. Dibagi 3 berarti suami istri pertama istri kedua gitu ya. Iya. Oh.
Jadi jangan mau jadi istri kedua. Iya, istri kedua nih, iya. Nah makanya itu, ini nih yang penting Betul diketahui sekali, ya oleh ya. kawan-kawan, para masyarakat, para pendengar setia nih ya. Begitu meruginya gitu ya. Betul sekali. Hanya ya. sepertiga gitu, ya kan? Iya. Nah, jadi juga kalaupun sudah terpaksa ini Pak, sudah terpaksa, sudah kadung. Cinta itu buta gitu ya. Iya, nah itu bagaimana Pak? Ya yang pasti nanti kan itu setelah masuk didaftarkan sebagai gugatan ya. Karena ini termasuk gugatan, maka ada kewajiban untuk menempuh proses mediasi dulu, Bu. Iya, tetap ada proses mediasi. Ada proses mediasi, ada mediator yang khusus gitu Pak ya? Mediator hakim ya. Iya. Mediator hakim. Apakah si istri pertama ini memberikan izin lantaran terpaksa gitu? Betul, ataukah memang secara ikhlas karena memang mungkin ada ada faktor yang mungkin kekurangan yang tidak bisa dipenuhi seperti itu ya. Selain itu juga yang perlu diperhatikan itu diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan juga dalam kompilasi hukum Islam itu ada syarat kumulatif dan syarat fakultatif yang harus dimiliki oleh seorang suami yang akan menikah lagi. Syarat kumulatifnya yang pertama tentu dia harus mampu yang pertama dan utama mendapat izin dari istri. Nah, yang kedua dia harus adil ya, mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Yang ketiga mampu ini, mampu artinya secara ekonomi memang mampu untuk membiayai lebih dari seorang istri. Ini syarat mampu fisik, mampu ekonomi gitu ya. Jalan aja tuh undur-undur ya Allah. Bujur ya syarat ini syarat kumulatif. Kemudian syarat fakultatif itu diantaranya apabila istri belum bisa memberikan keturunan. Kemudian istri itu mendapat sakit atau cacat badan yang tidak dapat disembuhkan, atau istri itu menderita penyakit yang mengakibatkan tidak bisa menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Kalau fakultatif itu salah satunya unsur bisa terpenuhi ya, tapi yang kumulatif tadi tiga-tiganya harus terpenuhi. Harus terpenuhi. Adil, mampu, dapat izin. Itu seperti itu. Itu juga dimuat dalam surat permohonan, Bu. Terhadap syarat kumulatif tadi ya, yang izin dari istri pertama, kemudian adil dan mampu. Ini bagaimana Pak pihak pengadilan agama dalam hal ini mediator atau hakim yang berwenang untuk mengetahui apakah izin, misalnya ada izin memang sudah izin diberikan oleh istri pertama itu memang secara ikhlas. Jadi mintanya izin ini secara baik-baik gitu ya, bukan di bawah ancaman, bukan di bawah iming-iming yang nanti akan didustakan gitu ya, PHP belaka gitu. Nah, kemudian adil, memandang dia ini kalau dia Bapak bisa nggak Pak berlaku adil pasti gitu ya, pasti kalau yang karena pengen banget gitu. Pasti. Nah, tapi ini kan pengadilan agama yang berwenang untuk mempertimbangkan. Nah, kemudian juga dalam hal mampu, bukan hanya mampu di dalam ekonomi ya, dalam fisik juga ya. Nah, ini bagaimana nih Pak pihak pengadilan agama sendiri untuk melihat indikatornya indikator dari ketiga persyaratan itu, Pak. Ya, baik. Yang pertama terkait dengan izin dari istri pertama, Bu, ya. Biasanya istri juga melampirkan semacam surat pernyataan ya, yang menyatakan dia memberikan izin, tetapi itu juga perlu kita konfirmasi di dalam persidangan ketika istri hadir. Jadi apa yang melatar belakangi pihak istri pertama itu untuk memberikan izin ya? Karena memang seringkali pihak istri pertama apalagi kalau dia tidak memiliki kemandirian secara ekonomi ya, tidak memiliki penghasilan secara mandiri, tingkat ketergantungan mau aja gitu ya, tingkat ketergantungan ekonomi terhadap suami daripada nanti dipulangkan bahuma kada bisa juga ya, seolah-olah tidak punya pilihan, tidak berdaya untuk memilih kan. Kalau misalkan tidak mengizinkan, nanti akhirnya suaminya minta cerai, siapa yang menanggung menafkahi dia? Itu menjadi dilema di satu sisi itu. Tapi ada juga pengalaman saya, memang kondisi istri memang dia bekerja dan capek ya, sementara mohon maaf suaminya kadang tidak mau tahu kondisi istri dan selalu menuntut banyak, dan mungkin mohon maaf agak berlebih ya, Bu, sehingga membuat istri capek, kewalahan. Di satu sisi dia kalau jadi biar banyak juga yang ngurusin gitu ya, jadi agak ringan tugas saya gitu. Di satu sisi dia merasa kalau tidak menunaikan berdosa, tapi kalau menunaikan dia kondisi capek. Itu ada juga yang kemudian
mengizinkan ya, mengizinkan karena dia merasa ada yang membantu untuk mengurusi melayani suami seperti itu. Itu ada juga pengalaman seperti itu. Iya. Gitu. Terus kemudian terkait dengan keadilan ya, sebenarnya kalau keadilan masalah hati memang susah kan? Iya. Karena Allah sendiri sudah mengingatkan kita walan tastati'u anta adilu bainan nisa'i walau harastum kan? Dan kamu tidak akan sekali-kali tidak akan bisa untuk berbuat adil di antara istri-istri kamu karena kecenderungan hati tentu kepada yang lebih cantik, lebih muda kan seperti itu kan. Nah, itu masalah adil. Tapi keadilan ini sebetulnya akhirnya ulama fikih sebagian besar berpendapat lebih dinilai dari sisi keadilan yang zahir, yang material ya. Kalau masalah kecenderungan hati memang susah diwujudkan itu. Akhirnya secara material aja itu. Mungkin dari kunjungan, dari 3 hari gitu ya. Anggaran ya. Nah, kemampuan ini tentu nanti pengadilan akan meminta bukti penghasilan dia seperti itu. Usaha dia gitu ya, aset-aset yang ada ya, berapa hektar tanahnya gitu ya, istanahnya berapa buah gitu. Iya. Seperti itu. Tapi memang di satu sisi begini Bu ya, ini kan hukum perdata ya. Hukum perdata itu mengatur masalah privat, hubungan antara individu satu dengan individu lain, sehingga yang lebih ditekankan itu kan asas konsensual ya. Asas konsensual itu lebih menghormati pada kesepakatan kedua belah pihak. Damai gitu. Kalau memang kedua belah pihak memang sudah sepakat gitu kan terkait misalkan untuk dalam hal poligami itu kalau terkait dengan hukum privat ya tentu itu harus dihormati, dihargai seperti itu. Itu karena ya ini sifatnya hukum keluarga ya, hukum privat ya. Itu dan lebih menekankan asas konsensual itu. Iya. Di sisi lain juga pertimbangan itu tadi ya Pak, kalau misalnya tidak diberikan izin nanti akan berpoligami secara ya. Secara manual sendiri ya. Iya, di bawah tangan gitu ya. Tentu juga akan merugikan ya kepada mereka begitu. Nah, bagi masyarakat yang ingin bergabung silahkan nih. Ini ya. Selagi ada Pak Hakim ya, agama ya. Mereka adalah saya tidak mengira kalau diarahkan ke poligami. Iya. Ini Pak. Baru satu item nih Bu ya. Udah panjang banget nih, nggak cukup waktu kita hari ini. Iya, makanya itu. Begini Pak, jadi kita kan di radio ini juga selain daripada kita melakukan talk show, kita juga menyerap aspirasi dari masyarakat begitu. Nah, jadi kondisi masyarakat kita yang lagi banyak sini, makanya kita akan mengarahnya ke situ gitu. Dan ini kalau ibarat permen, ini adalah permen yang sangat manis Pak. Tapi mungkin nggak ada yang nelfon untuk masuk ke poligami ini ya. Takut. Mungkin di item berikutnya mungkin ada yang nelfon biasanya. Nanti waktu nelfon kedengaran istrinya nggak jadi. Apa nih nelfon? Bisa jadi Pak. Iya, ada niatan atau gimana gitu. Iya. Nah itu Pak ya, yang lebih banyak dipertanyakan oleh masyarakat kita dan lebih banyak juga nih yang terjadi di masyarakat kita. Nah terhadap poligami yang sudah berjalan gitu, Nah ternyata setelah talk show ini mungkin dia diam-diam mendengarkan gitu ya. Nah lalu mau melegalkan begitu Pak. Nah tadi kan tidak dapat diterima ya. Nah lalu solusinya seperti apa Pak? Ya itu tadi jadi. Niat baik nih. Memang ada hasil rakor yang menyatakan demikian ya. Tapi bagaimana juga itu nanti juga hakim pun memiliki independensi ya. Kalau memang hakim itu punya pertimbangan lain itu boleh-boleh saja untuk misalkan berbeda pendapat dengan hasil rakor itu ya. Sebenarnya hasil rakor itu kan maksudnya untuk menjaga kesatuan hukum. Jadi biar ada kepastian hukum. Iya. Tapi ini tidak bisa membatasi atau membelenggu independensi hakim ya. Karena hakim itu sifatnya independen dan itu kan sifatnya hasil rakor saja ya, selama ada pertimbangan khusus ya. Seperti itu. Artinya itu ya, meskipun ada hasil rakor tapi tetap nanti dikembalikan kepada hakim pemeriksa perkara itu ya untuk mempertimbangkan itu. Dalam hal memang perkara tidak dapat diterima, sebenarnya kan ini untuk menghindari adanya poligami liar. Dan ini juga terkait dengan perlindungan perempuan ya dan anak itu kan ada Perma nomor 3 tahun
2017 itu tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Itu muaranya ke situ, Bu. Dalam hal memang nanti perkara tidak dapat diterima oleh hakim memeriksa perkara, ya bisa mengajukan penetapan asal usul anak. Itu untuk status anaknya ya. Iya, kalau sudah punya anak gitu ya. Seperti itu. Makanya saya sarankan jadi masyarakat, terutama pihak perempuan itu jangan mau untuk dinikah siri sebagai istri kedua ya, seperti itu. Karena nggak bisa nuntut apa-apa ya, Pak. Iya, kalau tidak punya hak apa-apa begitu. Iya. Karena yang dalam perkawinan siri yang paling diuntungkan laki-laki. Iya, kayaknya semuanya deh. Iya, yang paling dirugikan perempuan dan anak. Iya, betul. Nah itu ya, jadi ini menjadi sebuah pencerahan, Pak, bagi seluruh masyarakat kita, para pendengar setia Radio Tanjung Padang FM ya, untuk dapat mempertimbangkan untuk menjadi istri kedua dalam kondisi siri begitu ya. Nah, jadi seperti itu karena cuman begini, Bu, mohon maaf ya, banyak perempuan yang tidak suka madu, gitu. Ya, tidak suka madu, madunya pahit gitu ya. Tapi mau dimadu, wah itu yang juga jadi masalah kan? Iya. Nah itu dia. Ya, banyak sekali ya problematikanya. Iya, ini memang kalau dari awal memang pembicaraannya itu memang semanis madu manis ya. Ya, jadi tapi setelah berjalan gitu, nah tiba-tiba akan berubah madunya itu menjadi madu yang pahit gitu ya. Ya mending kalau madu pahit jadi obat gitu ya, tapi ini madu pahit memang pahit beneran gitu ya. Menyiksa ya, sehingga akan merugikan kepada perempuan, apalagi sudah ada anak ya, akan merugikan kepada perempuan itu sendiri dan juga anak yang diperoleh dari hasil perkawinan poligami yang siri tadi ya. Jadi ini yang perlu dipahami oleh masyarakat kita ya. Mudah-mudahan nih memberikan inspirasi ya kepada seluruh masyarakat kita yang akan gitu ya. Nah, yang akan bisa nggak jadi. Betul. Bisa membatalkan. Ada pertimbangan jadinya, Bu ya. Iya. Betul Paling sekali. tidak ada pertimbangan lah begitu. Agar tidak menjadi orang ketiga ya. Nah, di antara hubungan saya dan kamu gitu. Iya, ini karena sangat merugikan ya. Oke, baik Pak. Ini tadi ya terhadap persyaratan yang tiga tadi. Nih, adakah Pak upaya misalnya dari ini, karena memang namanya manusia ya Pak ya, kemudian namanya juga lagi pengen banget gitu ya. Masih poligami nih? Masih satu lagi. Ya. Ini lagi gergetan di sininya nih ya. Iya. Adakah upaya dari pengadilan agama untuk misalnya melakukan kunjungan lapangan begitu untuk cek and recheck dengan keberadaan dari persyaratan itu Pak? Kalau kami terkait dengan yang kemampuan, Bu ya, yang kemampuan memang kami tidak sampai melakukan pemeriksaan setempat ya terkait dengan kemampuan itu. Tapi kalau terkait dengan nanti kan ada penetapan harta bersama, nah itu kita dari situ kita bisa cross check juga itu harta bersama yang sudah diperoleh selama ini gitu. Tapi mohon maaf, Bu, memang sebetulnya kalau perkara-perkara yang masuk itu, Bu ya, untuk izin poligami itu justru bukan diajukan oleh pengusaha-pengusaha kaya, orang-orang yang mampu, yang berkecukupan atau berlebih ya. Iya, kadang buruh bangunan, kadang tukang beca. Penyiar radio ada nggak ya? Seperti itu, Bu. Iya. Nah itu dia Pak, yang tapi tetap diberikan izin ya dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan ketentuannya ya. Kesepakatan, karena sudah ada kesepakatan. Oke, bagi rekan dengar nih sekali lagi ingin bergabung ya. Ya, kita kita poligami udahan nih. Jadi silakan aja untuk telepon saya item selanjutnya ya. Karena mungkin gak mau nelfon, Bu. Iya, takut. Nah, iya. Kalau misalnya setelah selesai talkshow ini Pak, ada yang masih misalnya ada yang mau bertanya mungkin secara diam-diam gitu ya. Secara apa gitu. Ada hotline yang bisa dihubungi atau gimana begitu? Ada, Bu, sebentar saya cek, Bu. Oke. Saya nomornya belum
hafal. Bisa konsultasi online gitu. Iya. Ya. Kami ada, ini kemarin udah di-share sama sekretaris. Nah, untuk nomor layanan atau konsultasi via WhatsApp itu bisa menghubungi 081 081 254 254 598 598 875. 875. Ya. Oke, gitu. nah itu ya, yang hari ini tidak berani bertanya. Iya, silahkan nanti kalau pas tidak ada siapa-siapa di samping gitu, atau mencari tempat yang sunyi gitu ya. Nah, Itu artinya meragukan perizinan juga Bu kalau sunyi ya. Mungkin Pak di kantor sendiri Pak terkait mungkin ada ruangan khusus juga spesial konsultasi ini. Selain mungkin ingin bicara langsung mungkin nggak puas dia lewat via WhatsApp jadi mungkin Ya, kami kan ada pos bantuan hukum. Itu selain membantu dalam hal masyarakat tidak bisa membuat surat permohonan gugatan juga bisa memberikan advice ya, konsultasi hukum di situ juga bisa. Oke, di pos bakumnya ini Ya, terpisah di pos dari pengadilan agama ya Pak? Oh, di beda ruangan aja. Oh, beda ruangan. Dari ruang PTSP ya. Oke, ini kalau misalnya konsultasi ya bertanya atau apa gitu, ini gratis atau? Gratis, Bu. Oke, gratis ya. Jadi jangan khawatir begitu. Iya betul ya. Jangan khawatir. Konsul dulu lah. Iya, konsul sebelum dulu. melangkah lebih lanjut nah, ya, Bu, ya. betul. Jadi jangan sampai jangan sampai sudah melangkah ternyata langkahnya salah ya, mau ditarik lagi langkahnya bisa jatuh nanti ya. Tersungkur. Cuman memang yang perlu juga diketahui oleh masyarakat ya, memang tidak sedikit saya katakan juga orang yang menjalani poligami itu akhirnya berakhir dengan perceraian juga ada ya. Nah, karena mungkin awalnya ini mau mencoba bertahan, akhirnya kok nggak kuat juga nih kan gitu kan, nggak kuat juga nih kan gitu kan, kemudian betul. merasa ya tidak adil, merasa kasih sayangnya kurang, perhatian kurang, kan gitu. Setiap Kan hari ribut gitu ya. apalagi kalau mohon maaf dari segi materi yang itu akhirnya berkurang drastis, itu sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hubungan perkawinan juga, makanya itu perlu juga jadi pertimbangan. Iya, bagi para laki-laki gitu ya. Perlu saya sampaikan juga bahwa sebenarnya prinsip perkawinan dalam Islam itu kan monogami ya, satu suami Membentuk satu keluarga istri ya, yang satu pasangan saja seperti itu, karena di situ terdapat koridor atau ruang yang proporsional untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Iya, yang samawa itu ya. Ya, seperti itu. Iya, kalaupun istilahnya dan ini juga harus dipikirkan ke masa yang akan datangnya gitu ya. Oke, misalnya hari ini kita mampu dalam segi ekonomi ya. Apakah nanti ekonomi kita itu kita jamin bertahan sampai beberapa lama begitu ya, sehingga dapat memberikan nafkah kepada dua dapur, ya 2 dapur gitu ya. Nah, jangan-jangan nanti kita harus pontang-panting gitu ya. Ini bagi laki-laki ya, bagi laki-laki. Banting tulang Tulang dibanting. Iya, kalau bahasa Banjarnya tuh Pak, bahampas bepangkung, paham ya? Nah, bekerja berhampas bepangkung gitu, akhirnya tulang patah, tulang terbanting tadi. Nah, tidak mendapatkan kenikmatan ya dalam sebuah keluarga. Nah, itu yang mungkin saya bisa menambahkan bahwa sebenarnya dari sisi psikologi seorang suami yang melakukan poligami dia akan banyak mendapatkan beban psikologis karena dia harus pandai-pandai dengarkan itu ya. Dia harus pandai-pandai menjadi aktor yang baik. Karena kalau dia tidak pandai, mohon maaf, jadi aktor yang baik itu mohon maaf sedikit banyak dia banyak bohong. Kalau enggak nanti mesti mudah marah. Iya, akan memicu pertengkaran. Ketika seseorang itu harus banyak berbohong itu kan sebenarnya secara psikis dia tidak tenang. Ketika dia tidak tenang, maka tujuan perkawinan untuk mendapatkan ketenteraman hati ya, tidak sakinah tercapai. Itu tidak tercapai nih, kan gitu kan. Tidur aja gelisah. Nanti saya pulang ke sana ditanya gini-gini, kalau saya nggak bohong nanti marah. Giliran ke istri muda gantian, kemarin saya ini kok ini ya gantian. Betul. Ada beban psikologis yang dialami oleh pelaku. Salah satunya mungkin tidur nggak tenang. Iya, harus menjadi pertimbangan juga.
ketika tidur tidak tenang, ketika harus banting tulang lebih banyak lagi begitu ya. Nah, kemampuan kita begitu ya untuk menyandang beban itu ya akan begitu berat, akan begitu berat, akhirnya nanti sakit deh. Iya, akan sakit ya, akan merugikan juga kepada pihak suami begitu ya Pak ya. Nah, jadi bukan hanya pihak istri ya, juga akan jadi pihak suami. Nah, ya sebenarnya memang idealnya tadi ya seperti Pak Isna sampaikan tadi bahwa satu pasangan begitu ya, sehingga kita dapat tenang, konsentrasi begitu ya, tidur nyenyak ya, kada ingat di subuh. Iya. Kayaknya ibunya menekankan banget nih Mbak. Iya, penekanan ini, banget nih kayaknya. Karena iya Pak, karena saya dulu pernah lama di pemberdayaan perempuan, perlindungan anak. Jadi kasus-kasus poligami ini cukup banyak yang kami tangani ya. Rata-rata memang merugikan kepada pihak perempuan. Betul sekali. Iya, tapi juga dalam hal ini ya kita juga menekankan juga, memberikan juga kerugian atau beban-beban yang akan ditanggung, yang akan dipikul oleh pihak laki-laki begitu. Nah, jadi kan bisa seimbang nih. Jadi bisa mikir bukan hanya satu atau dua kali, tapi mikir berpuluh-puluh kali gitu. Iya, jadi seperti itu. Iya. Bagi rekan dengar nih yang ingin bergabung, masih ada waktu nih ya. Di 0813011304, baik itu wasiat maupun itu juga ahli waris. Jadi silakan nih manfaatkan kesempatan ini ya. Kalau mungkin tidak sempat untuk ke pengadilan agama ya. Tadi ada banyak baru di dalam bidang perkawinan, kita baru satu membahas nih ya. Betul sekali. Jadi emang nggak salah nih kita punya jadwal satu minggu beberapa kali ya untuk dengan agama ya. Karena banyak sekali yang akan dibongkar-bongkar. Iya, ternyata seperti itu. Nah, lalu Pak, ini kita baru ke persyaratan yang mutlak tadi ya. Nah, kemudian persyaratan yang berikutnya itu tadi tidak bisa melaksanakan kewajiban ya, si istri tidak bisa melaksanakan kewajiban. Ini tadi seperti yang Bapak sampaikan, mungkin karena kesibukan ya sehingga capek atau apa gitu ya. Nah, kemudian karena sakit. Nah, sakitnya ini adakah Pak indikator sakit yang dapat menjadi persyaratan mutlak Pak untuk masuk dalam kategori ini? Apakah kalau hanya sakit batukan aja bini luntur berumuran batukan aja, kan batukan kada mempengaruhi itu ya kegiatan malam Jumat, malam Senin ya yang wajibnya gitu, yang sunatnya kan lebih banyak lagi. Jadi sakit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya tentang perkawinan yang menjadi alasan untuk mengajukan poligami ini, sebentar ya saya agak lupa kan. Saya lihat dulu pasalnya ini. Ini sakit yang menyebabkan tidak dapat melakukan kewajiban itu, Bu. Nah, itu seperti itu. Berarti sakitnya itu ada keterangan dari dokter ya Pak yang menyatakan bahwa dia memang sakit dan tidak dapat melaksanakan kewajiban. Ya, tentu nanti harus ada. Ya, mungkin kita break sebentar Bu ya. Oke, ada yang telepon. Baik, halo, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini Bapak? Dengannya Hari, Bu, di Plehari. Oke, Mas Hari di Plehari. Iya, silahkan Mas. Ini saya ingin menanyakan, tadi kan ada dijelaskan tentang alasan-alasan yang bisa dibenarkan untuk poligami ya. Betul, iya. Nah, itu saya ingin menanyakan, apabila saya ingin mengajukan izin poligami dengan alasan-alasan yang sudah dijelaskan oleh Bapak Isna Wahyudi tadi, apakah istri saya itu harus ikut ke pengadilan, Ibu? Nah, iya. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari. Silahkan langsung dijawab Pak. Baik, saya sebutkan dulu ya, itu diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, kemudian ada juga di dalam kompilasi hukum Islam. Tadi dalam pasal 4 ayat 2 dijelaskan bahwa pengadilan
dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya beri izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila. Ini yang syarat fakultatif ya. Yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Nah, yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Nah, yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang ditanyakan oleh Ibu tadi kan sakit yang tidak dapat disembuhkan, ini berarti kan seperti itu. Berarti ada keterangan dari dokter gitu ya, bahwa sakitnya ini cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Nah, kemudian pertanyaan dari Pak Hari tadi ya. Ya tentu sebagai sebagai pihak termohon ya, istri pertama itu akan dipanggil juga sebagai pihak untuk hadir ya, karena kepentingannya juga majelis hakim akan meminta klarifikasi, konfirmasi apakah benar-benar memberikan izin secara ikhlas kepada gitu ya suaminya untuk menikah lagi, kemudian apa yang melatar belakanginya seperti itu. Yang pasti akan dipanggil untuk dihadirkan dalam persidangan seperti itu. Dan apabila pihak istri hadir juga akan dilakukan mediasi terlebih dahulu seperti itu, sebelum pemeriksaan perkara. Iya, ada mediasi dulu ya Pak. Namun dalam hal pihak istri sudah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebanyak 2 kali berturut-turut tidak hadir. Nah, tentu persidangan juga tetap dapat dilanjutkan tanpa kehadiran pihak istri seperti itu. Kalau misalnya di dalam mediasi misalnya Pak ditemukan ada hal-hal yang tidak, atau ada hal-hal yang menyimpang ya dari ketentuan. Misalnya nih izin sudah ada nih, ada suratnya Pak, ada izin tanda tangan suami, tanda tangan istri begitu ya. Nah, tetapi ketika di mediasi itu ditanya kepada istri, apakah ini Bu ada izin? Apakah memang benar nih tanda tangan ibu memberikan izin begitu. Nah, terus si istri ya sebagai termohon ya tadi ya menjawab memang benar tuh saya memberikan izin, tetapi menjawabnya dalam situasi mungkin yang emosional, yang apa begitu, itu pertimbangannya bagaimana tuh Pak? Kalau mediasi nanti itu kan sifatnya tertutup Bu ya. Jadi semua yang terkait dengan proses mediasi sifatnya tertutup, rahasia, dan nanti laporan mediasi itu hanya menyatakan apakah mediasi berhasil, tidak berhasil, atau tidak dapat dilaksanakan. Terkait yang Ibu tanyakan tadi, mediator bisa melakukan kaukus. Kaukus itu pertemuan mediator dengan salah satu pihak. Jadi untuk menggali hal-hal yang mungkin tidak dapat disampaikan secara langsung di hadapan pasangannya. Itu kan bagus ya. Untuk menggali itu. Bagus ya. Dari kaukus itu nanti pihak mediator juga kemudian bisa melakukan kaukus kepada pihak suami nih. Kita sampaikan. Sebetulnya istrinya seperti ini loh Pak, kondisinya seperti ini. Betul. Istri Bapak ini sebenarnya terpaksa, pertimbangannya seperti ini. Terus nanti kita juga sampaikan kepada pihak suami untuk mempertimbangkan kembali keinginannya untuk tetap melanjutkan poligami, kemudian nanti ke depannya apakah itu berpengaruh enggak terhadap perkawinan yang sudah dibina selama ini, karena juga banyak yang berakhir dengan perceraian ya. Syukur-syukur bisa merubah pikiran dari pihak suami dan dari ingin menjadi tidak ingin gitu ya. Itu kadang kadang berhasilnya di situ. Iya. Ketika tidak jadi poligami itu berhasil. Kalau poligami sukses artinya. Iya. Seperti itu. Nah, itu ya Pak Hari, Mas Hari di Plehari ya. Jadi seperti itu, meskipun nanti di rumah sudah dapat tanda tangan di bawah paksaan, di bawah tekanan atau di bawah iming-iming, nanti di mediasi akan ditanya nih, dan setelah mediasi juga bila ditemukan adanya kecurigaan-kecurigaan yang lain, nanti akan ada tadi kaukus tadi ya. Nah, itu akan ada penelpon berikutnya nih Bu. Silakan. Oke, halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Oke, dengan siapa di mana? Ya, saya dengan Maya. Oke, Mbak Maya di mana, Mbak? Di Mata. Oke, silahkan Mbak. Iya, ini temanya sangat menarik sekali. Betul, ya. Iya. Ini saya mau nanya, misalnya suami saya itu
itu mengajukan poligami. Kemudian pada awalnya saya menyetujui, tetapi ketika persidangan berlangsung saya berubah pikiran, tidak menyetujui lagi. Nah, apakah setiap putusan pengadilan itu harus dilaksanakan nih, Pak ya? Dan apakah akibatnya bila misalnya itu tidak dilaksanakan? Ya, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf, itu berubah pikirannya setelah diputus atau proses persidangan? Di dalam proses persidangan, Pak, belum diputus. Iya. Nah, dia putus dah. Iya, belum diputus tadi ya. Kalau saya tangkap tadi di persidangan. Ketika di persidangan katanya si pihak istri berubah pikiran. Nah, sehingga tidak jadi mengizinkan gitu. Nah, tidak jadi mengizinkan. Pertanyaannya bagaimana proses selanjutnya? Kemudian apa akibat-akibat yang harus dilakukan oleh pihak yang menarik apa tadi izinnya tadi? Ya. Memang izin istri ini diatur dalam pasal 5 tadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, kemudian di dalam kompilasi hukum Islam juga sebisa mungkin memang izin istri ini dipenuhi ya. Tapi dalam hal-hal tertentu ketika pun izin istri tidak dipenuhi itu juga bisa dikembalikan kepada pertimbangan hakim ya. Jadi saya tidak boleh memberikan jawaban pasti dikabulkan atau ditolak. Jadi saya kembalikan kepada pertimbangan hakim. Dalam hal hakim ini mempertimbangkan untuk tetap mengabulkan, ya ketika dikabulkan, kalau pihak istri keberatan bisa mengajukan upaya hukum banding ya, karena ini kan gugatan ya, seperti itu. Seperti itu dalam hal tidak mengajukan upaya hukum banding hingga putusan berkekuatan hukum tetap ya, karena sudah lewat waktu upaya hukum selama 14 hari setelah pembacaan putusan. Kalau putusan sudah berkekuatan hukum tetap, maka dari KUA tetap harus melaksanakan pencatatan perkawinan untuk perkawinan yang kedua, karena sudah mendapatkan izin dari pengadilan seperti itu. Akibatnya tadi Pak, akibatnya bagi si istri yang menarik kembali izinnya gitu, apakah ada konsekuensi hukum, konsekuensi apa begitu? Selama itu dalam proses persidangan itu menjadi hak dari pihak istri ya. Saya kira tidak ada konsekuensi yang khusus ya. Jadi seperti itu ya Bu Maya di Mata, Mbak Maya di Mata ya. Boleh-boleh saja mengajukan keberatan ya, berubah pikiran ketika sedang berada di dalam proses persidangan ya. Tetapi akan diputuskan kembali oleh hakim apakah persidangan itu dilanjutkan atau tidak begitu ya. Apakah perkara itu tetap dikabulkan? Ya, atau tetap dikabulkan atau ditolak, tidak? Iya, ditolak. Nah, ketika pun nanti dikabulkan, ya diproses sampai dengan putusan sudah ya, Mbak Maya dapat melakukan upaya hukum ya, yaitu upaya banding, upaya hukum ya, mengajukan banding ya, banding sampai dengan PK ya Pak, rasanya ada ya PK. Sampai kasasi Bu. Sampai kasasi, sampai kasasi aja ya di situ ya Mbak Maya sudah dapat dipahami ya. Sedangkan akibatnya atau konsekuensinya ketika kita menarik kembali izin tersebut secara khusus itu tidak ada. Iya, emang itu hak dari. Iya, tidak ada. Boleh-boleh saja gitu ya. Asalnya kan pulang kade aja. Dulu kada tahu ya. Dulu kan hanya mendengar cerita aja gitu. Nah, mendengar cerita aja. Kada apa-apa mahai. Cagar madu ikam nih orangnya baik benar mahai. Karena mana? Ternyata setelah baru ketemu dia sudah menceleng-celeng lawan si mamah pertama. Nah, jadinya berubah pikiran, awas kada aku izinkan. Nah, itu ya boleh-boleh saja ya. Karena memang manusia punya pemikiran yang kadang berubah begitu. Mungkin ini di dalam kompilasi hukum Islam ya, itu diatur dalam pasal 57 ya. Itu terkait dengan syarat kumulatifnya, kemudian syarat fakultatifnya ya, pasal 57 tadi yang alasannya istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kemudian di dalam pasal 58 ayat 1-nya itu yang syarat kumulatif ya, ada yang persetujuan istri,
kemudian suami bersikap mampu menjamin adil. keperluan istri-istri, nah, ya kemudian adil ya. Nah ini di dalam pasal 58 ayat 3 kompilasi hukum Islam ya, persetujuan dimaksud pada ayat 1. Nah tadi ya, persetujuan istri huruf A tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian. Enak atau aja. apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim. Iya. Itu jadi ada ketentuan ayat seperti itu di dalam KHI. Nah, memang kalau tidak dapat dimintai persetujuannya ya, tapi karena alasan bukan istrinya tidak bisa hadir di persidangan ya, seperti iya, itu. iya. Mungkin karena mungkin terkait dengan sakit mungkin ya, nanti si istrinya tidak bisa tidak bahasanya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian. Gitu. Mungkin yang mengalami gangguan jiwa atau misalnya seperti dalam itu kondisi ya, koma misalnya ya, sehingga gitu ya. tidak cakap hukum ya, seperti itu. Jadi memang seperti itu ya diaturnya. Itu ya, Mbak Maya di Matah ya, sudah dapat dipahami ya Mbak ya. Oke, tentang apa yang Pian tanyakan. Ini di akhir-akhir ternyata ya, para pendengar kita ya. Padahal waktu kita sudah berada di penghujung sekali ya, untuk ketentuan poligami ini. Padahal lebih banyak lagi nih yang mau next, kita. Mungkin Pengadilan Agama akan hadir lagi di sini dengan item yang tersisa. Tapi jangan khawatir ya para pendengar setia Radio Tuntung Pandang FM ya, kita sudah melakukan MOU dengan Pengadilan Agama ya, pihak Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanah Laut sudah melakukan MOU dengan Pengadilan Agama untuk menjadwalkan talkshow atau juga bincang-bincang atau juga penjelasan dan pencerahan pada pendengar setia Radio Tuntung Pandang FM melalui studio Radio Tuntung Pandang secara berkala ya, secara rutin dan juga secara khusus. Seperti itu. Iya. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada para pendengar setia Radio Tuntung Pandang kalau Pengadilan Agama Pelihara ini sudah melaksanakan pembangunan zona integritas ya, untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan juga wilayah birokrasi bersih melayani. Oleh karena itu kami mohon dukungannya, dan jika ada mungkin petugas atau pegawai kami yang meminta imbalan untuk melakukan pungutan liar ya, memberikan janji-janji seperti itu, bisa melaporkan ke nomor pengaduan Pengadilan Agama Pelihari melalui nomor telepon atau WA di nomor 0811 51 50 444. Ya. 4. Oke, ini yang pengaduan ya, kalau yang ada terindikasi permintaan atau apa begitu. Tapi kalau misalnya si pemohon sendiri dengan senang hati dengan sendirinya begitu ya, ketika datang pertama gitu Pak, pelayanannya begitu baik gitu ya. Nah kemudian datang kedua nanti dibawakan pisang ya, hasil kebun gitu, nggak apa-apa kan Pak ya? Oh tetap tidak boleh Bu, kami tidak boleh menerima gitu ya? Tips ya. Tidak boleh menerima tips ya. Boleh, WBK Bu, WBK. Iya, kita makan bersama-sama nggak boleh juga. Oke, jadi itu ya, karena itu bisa menimbulkan kesan negatif ya. Dan juga bisa mempengaruhi ya. Betul sekali. Mempengaruhi dari naluri. Karena orang yang berperkara di pengadilan itu ada lawan kan Bu. Iya, kan, betul. Lawan juga. Oke, jadi perlu diingat juga nih ya untuk pendengar kita masyarakat Kabupaten Tanah Laut, ketika berurusan ke Pengadilan Agama ya, tidak diperlukan adanya tips-tips ya, tips khusus gitu. Kalau ada tipsnya nanti dibawa ke radio aja gitu ya. Nanti kita goreng sama-sama di sini. Iya, jadi mungkin Pak di akhir perjumpaan kita hari ini ya, mungkin ada closing statement dari closing Pak. Dari Pak Isna. Ya, kami tentu sangat mengimbau kepada seluruh masyarakat ya untuk menghindari perkawinan di bawah tangan ya, karena sekarang ini juga layanan KUA juga semakin baik, dan untuk melakukan perkawinan di KUA juga
kalau dilaksanakan di kantor juga tanpa ada pungutan biaya sama sekali ya, dilakukan secara gratis. Dan juga saya menghimbau kepada tokoh-tokoh masyarakat, penyuluh agama, ustadz-ustadz untuk juga memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk tidak melakukan perkawinan di bawah tangan ya, seperti itu, karena itu akan memang menyebabkan dualisme hukum dan merusak sistem hukum yang ada di Indonesia. Dan bagaimanapun juga perkawinan di bawah tangan itu sangat merugikan perempuan dan anak. Iya, itu aja. betul. Oke, baik.